Halo guys, selamat datang di petualangan penjelajahi laut. Dan di sini saya akan membagikan video mengenai penjelasan siklus air laut di Samudra Hindia garis khatulistiwa bagian utara. Tonton sampai habis ya, teman-teman. Apa sih laut itu? Laut, bentangan air yang luas dan tak bertepi, menyimpanan rahasia alam yang memukau, dari permukaan yang tenang hingga gelombang yang ganas. Laut adalah simbol kehidupan, kekuatan, dan misteri. Di bawah birunya permukaan terdapat dunia yang berbeda-beda, dunia yang penuh dengan kehidupan. Karang-karang berwarna-warni menjadi rumah bagi ikan-ikan kecil, sementara paus raksasa melintasi samudera dengan tenangnya. Laut adalah ekosistem yang tak ternilai, menyediakan oksigen, makanan, dan keseimbangan bagi planet ini. Namun, laut juga adalah cermin dari tantangan yang dihadapi bumi, limbah, perubahan iklim, dan eksploitasi tanpa henti mengancam keberadaannya. Tapi, laut tetap berjuang dengan arusnya yang terus bergerak, menyampaikan pesan tentang ketahanan dan harapan. Bagi manusia, laut lebih dari sekadar sumber daya. Ia adalah inspirasi, tempat di mana mimpi dan penemuan besar lahir. Para pelaut dan penjelajah telah menjadikan laut sebagai jalur menuju dunia baru, sementara seniman dan penyair menggambarkannya sebagai sumber kehidupan tanpa akhir. Laut adalah kehidupan, laut adalah cerita, dan laut adalah masa depan yang harus kita jaga. Mari bersama melindungi lautan demi generasi mendatang dan keindahan abadi yang tak tergantikan. Ada yang tahu nggak sih Samudra Hindia itu apa? Bayangkan, hamparan luas air biru yang tak berujung, ombak besar bergulung-gulung, dan angin laut yang menghembuskan aroma garam. Inilah Samudra Hindia, salah satu samudra terbesar di dunia, terbentang dari pesisir Afrika hingga pantai Australia, dari perairan Asia Selatan hingga perairan Antartika. Samudra ini tidak hanya menjadi jalur perdagangan penting selama ribuan tahun, tetapi juga rumah bagi kekayaan hayati yang luar biasa. Hiu, paus raksasa berenang di dalamnya, sementara terumbu karang yang penuh warna menjadi surga bagi jutaan makhluk laut. Namun, Samudra Hindia juga menyimpan misteri. Kedalamannya yang gelap dan tenang menyimpan reruntuhan kapal kuno, cerita para pelaut, hingga rahasia geologi yang terus diteliti hingga kini. Dalam keindahannya, ada kekuatan yang tak bisa diremehkan. Tsunami, badai tropis, dan gelombang pasang adalah bukti dari kekuatan alam yang luar biasa. Tapi di balik itu semua, Samudra Hindia tetap menjadi sumber kehidupan, penghubung antar bangsa, dan saksi bisu perjalanan sejarah umat manusia. Inilah Samudra Hindia, lautan yang luas, dalam, dan penuh dengan cerita. Mari kita membahas mengenai sirkulasi arus global di Samudra Hindia sebelah utara. Di Samudra Hindia bagian utara, terdapat fenomena unik yang membedakannya dari samudra lainnya di dunia. Sirkulasi arus laut di wilayah ini dipengaruhi secara langsung oleh kekuatan angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Saat musim panas di belahan bumi utara, angin muson barat daya bertiup kuat.
membawa arus permukaan ke arah timur laut. Arus ini membawa panas dan nutrisi menuju pesisir India dan Asia Tenggara, menciptakan dinamika ekosistem laut yang kaya. Namun, ketika musim dingin tiba, angin muson timur laut mengambil alih, dan arus berubah arah, mengalir ke barat daya menuju pantai Afrika Timur. Sirkulasi musiman ini memainkan peran penting dalam mengatur iklim regional. Arus ini membantu mendistribusikan panas dari khatulistiwa ke wilayah sekitarnya, mempengaruhi pola curah hujan, serta mendukung kehidupan laut melalui pergerakan nutrisi di perairan. Namun, perubahan iklim kini memberikan tantangan baru bagi sirkulasi arus ini. Pemanasan global dapat mengubah pola angin muson, mempengaruhi arus, dan pada akhirnya berdampak pada ekosistem laut serta masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut. Samudra Hindia bagian utara bukan sekedar jalur air, melainkan nadi kehidupan yang menghubungkan iklim, ekosistem, dan manusia. Inilah pentingnya menjaga keseimbangan alam di perairan yang penuh dinamika ini demi masa depan bumi kita. Pengaruh rotasi bumi atau efek Coriolis turut memainkan peran penting. Di belahan bumi utara, arus laut cenderung berbelok ke kanan, menciptakan pola aliran yang kompleks di sepanjang pantai Asia Selatan dan Afrika Timur. Hal ini juga mempengaruhi pembentukan arus balik seperti Somali Current yang berubah arah sesuai dengan musim. Tidak hanya itu, topografi dasar laut juga memengaruhi aliran arus di wilayah ini. Gunung-gunung bawah laut, palung, dan dataran tinggi bawah air menciptakan hambatan alami yang membelokkan atau mempercepat arus. Contohnya, di sepanjang pantai India dan Sri Lanka, arus laut seringkali terpecah menjadi aliran yang lebih kecil akibat interaksi dengan dasar laut. Faktor lain yang tak kalah penting adalah aktivitas manusia, seperti penangkapan ikan berlebih, pencemaran laut, dan emisi karbon. Semua ini berdampak langsung maupun tidak langsung pada keseimbangan ekosistem laut dan pola sirkulasi arus. Ketika ekosistem terganggu, fungsi alamiah laut sebagai pengatur iklim global juga ikut terancam. Dengan dipengaruhi oleh begitu banyak faktor, sirkulasi arus di Samudra Hindia bagian utara bukan hanya fenomena alam yang menarik untuk dipelajari, tetapi juga penentu utama bagi stabilitas lingkungan global. Melindungi samudra ini berarti melindungi jalur arus yang membawa kehidupan dan keseimbangan ke seluruh penjuru bumi. Mari kita bersama menjaga laut kita dari ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja penjelasan mengenai sirkulasi arus global di Samudra Hindia sebelah utara. Saya ucapkan terima kasih. Happy for watching.